Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati billah rahimani wa rahmatullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak, terlebih khusus nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan yang kita selalu harapkan, dan semoga ini sampai di penghujung akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Akhwati billah, ya, salam salawat kita juga tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan risalah dan ajaran insyaallah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang akidah, yang mana kemarin telah kita sebutkan makna akidah secara bahasa, makna akidah secara istilah, di mana akidah secara bahasa adalah mengambil dari kata al-aqdu, yang semuanya mengandung arti ikatan dan penguatan. Adapun secara istilah, al-aqidah adalah, ini kita kaitkan dengan akidah Islami, adalah keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani apa yang wajib kita imani yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar yang buruk, dan beriman kepada yang masuk cabang dari landasan-landasan tersebut. Jadi kesimpulannya, intinya akidah ini adalah apa? Suatu keyakinan kepada apa yang wajib kita yakini, yang berkaitan dengan apa? Dengan Allah dan apa-apa yang masuk landasan agama yang pokok. Dan juga kita telah sebutkan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini memiliki keutamaan banyak sekali, yang mana kemarin telah kita sebutkan. Di antara, dengan kita memiliki akidah, kita memiliki prinsip pondasi sehingga kita kuat ketika mengarungi kehidupan yang fana ini. Dan dengan akidah ini akhirnya apa? Kita akan semangat untuk melakukan amal soleh, karena dengan akidah kita akan memiliki tauhid, pengesahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tunggalkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi. Dan kemarin juga telah kita sebutkan mana Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah siapa? Para sahabat Rasulullah SAW dan orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Ada yang mengartikan Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan akidah yang benar, yang Rasulullah SAW berada di atasnya dan disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang terbebas dari kotoran bid'ah dan khurafat. Yang mana kemarin telah kita sebutkan bahwasanya bid'ah adalah apa? Segala keyakinan, ucapan, perbuatan, sikap meninggalkan dalam rangka beribadah kepada Allah yang syariat tidak menunjukkan akan persyariatannya, mengada-ada agama, mengada-ada dalam masa ibadah yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Dan perlu diingat, bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah secara istilah, bukan bid'ah secara bahasa, sesuatu yang baru, tidak. Sekarang kita masuk pada kaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah memiliki beberapa nama. Di antara Ahlussunnah wal Jamaah memiliki nama Ahlussunnah. Yang kedua memiliki nama Al-Jamaah. Yang ketiga Al-Firqatun Najiyah, itu golongan selamat, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkannya. Kemudian yang keempat At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang mendapatkan kemenangan, kelompok yang menang. Dan yang kelima adalah Al-Ashabul Hadis atau Ashabul Hadis atau Ahlul Hadis. Karena mereka ketika beribadah kepada Allah dasarnya adalah apa? Al-Hadis. Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Al-Hadis As-Sahih. Ini. Jadi akhwati fillah rahimanullah, inilah benar Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun ketika kita melihat realita di lapangan, banyak orang yang mengklaim mengaku diri Ahlussunnah wal Jamaah ketika mereka
mengaku Ahlussunnah wal Jamaah dan sesuai dengan kandungan Ahlussunnah wal Jamaah, sesuai dengan pengertian yang kita telah sampaikan di atas, insyaallah mereka termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun ketika mereka telah melenceng, maka sia-sialah pengakuan mereka. Tapi akhwati fillah rahimahullah, ya jangan sampai ketika kita melihat sebuah kelompok yang mana mereka mengaku Ahlussunnah wal Jamaah ternyata ada kekurangan di sana sini, terus kita langsung mengeluarkan mereka dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah, kita kafirkan, ya itu tidak boleh. Karena ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya ketika kita memvonis suatu hukum kepada suatu kelompok atau orang, ya itu ada pertanggungjawaban yang sangat besar, yang sangat berat. Jadi akhwati fillah, ya kita berusaha mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah dan kita berusaha berdakwah dengan sabar, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Adapun kelompok yang menyimpang, kelompok yang sesat, di antara adalah al-falasifah atau filsafat. Yang mana yang kita sayangkan filsafat yang diambil adalah filsafat yang diambil dari Yunani. Yang mana notabene Yunani ini termasuk orang-orang kafir. Makanya tidak sedikit dari orang-orang yang belajar filsafat, kalau tidak didasari dengan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman yang benar dan memiliki akidah yang kuat, terkadang mereka akan terbawa oleh besarnya, kerasnya, dahsyatnya arus, sehingga mereka jauh dari agama Islam, meskipun mereka mengaku beragama Islam. Tetapi perlu kita garis bawahi, tidak boleh kita memudahkan orang yang melakukan kesesatan, orang yang melakukan hal-hal yang menyimpang terus kita katakan kafir, tidak boleh. Tidak boleh, ya, karena perkara mengkafirkan tidaknya itu aslinya hak prerogatif Allah, haknya Allah semata. Adapun para ulama hanya mengambil intisari Al-Quran Sunnah, ya, melihat para salafun saleh, di mana ketika orang memenuhi syarat-syarat dikafirkan dan hilangnya penghalang-penghalang dikafirkan, maka hakim besar ulama ya memberikan vonis, baru kita bisa mengatakan vonis tersebut. Apabila tidak, ya maka kita bertawakuf, berdiam diri, kita nasihati mereka. Kemudian di antara adalah Al-Qadariyah, yang mana insya Allah akan kita bahas, yang mana mereka menolak takdir. Al-Maturidiyah, Al-Jahmiyah, yang mana mereka bersandar kepada Jahm bin Sufyan, yaitu pendirinya. Begitu juga Al-Mu'tasim, kemudian juga Al-Asy'ariyah atau Asy'ariyah, yang takdir, yang taklid atau mengikuti secara buta kepada sebagian pemikiran Al-Jahmiyah, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, pendirinya. Meskipun di akhir hayatnya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, ya, kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah, bertobat dan melepaskan akidahnya. Akan tapi dikarenakan ya pengikutnya sudah merasa nyaman dengan pemahaman akidah Ahlussunnah, akidah Asy'ariyah, mereka tidak sedikit yang tidak mau ya untuk kembali kepada jalan benar, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sampai sekarang pun masih banyak. Kemudian Al-Abbadiyah, yang manakah bersandar kepada ya Abdullah bin Abbad. Kemudian Ar-Rafidah atau Syiah Rafidah, yang mana mereka menolak pemimpin Abu Bakar dan Umar dan memiliki pemahaman yang lain. Dan Khawarij itu kelompok yang keluar dari pemimpin yang sah. Dan masih banyak lagi ya kelompok-kelompok yang sesat yang keluar dari jalur Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun keluar bukan berarti mereka langsung dikafirkan, tidak. Bukan berarti keluar itu 100% mereka keluar, tidak, ya, mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak, ya, mereka ada yang masih mengambil pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mereka melenceng. Yang mana semua itu disebabkan karena mereka tidak mau berpegang kepada Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari pemahaman mereka. Ini beberapa kelompok yang menyimpang, yang ya mungkin ke depan barangkali suatu ketika kita singgung, kita bahas sedikit kaitan dengan kelompok-kelompok tersebut. Sekarang kita
ya juga alhamdulillah bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena Allah akan menjaga terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana Allah menjaga Ahlussunnah dari penisbatan dan sikap mengikuti kepada selain sunnahnya Nabi Muhammad SAW, yang terjaga dari kesalahan dan penyimpangan, yang mana dikuatkan dengan wahyu dari langit, yang mana Rasulullah SAW tidaklah yang diucapkan itu menurut hawa nafsu, akan tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang tidak mempunyai nama penisbatan bagaikan as-sunnah. Ya, makanya tadi Ahlussunnah wal Jamaah juga memiliki nama Ahlussunnah. Makanya mari kita sebagai kaum muslimin dan muslimat bersyukur dengan menjaga hidayah ini, dengan istiqomah di atas jalan yang benar. Karena dengan cara inilah kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Kemudian kita lanjut kepada perkataan Imam Malik bin Anas tentang Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala pernah ditanya oleh seorang laki-laki tentang Ahlussunnah wal Jamaah, ya, di mana ya Imam Malik bin Anas ditanya, wahai Abu Abdillah, ya ini namanya Imam Malik bin Anas, ya, siapakah Ahlussunnah? Maka Imam Malik bin Anas rahimahullah taala yang menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki laqab, tidak memiliki gelar yang dengannya mereka dikenal, ya, bukan Jahmi, bukan Jahmiyah, bukan Rafidi, bukan Syiah Rafidah, dan bukan Qadari atau Qadariyah. Jadi akhwati fillah, mari kita menisbatkan diri kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi bukan hanya menisbatkan, bukan hanya menyandarkan, tetapi kita juga harus mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman orang yang paling dekat dengan zamannya Rasulullah, yaitu para sahabat, para tabi'in, yang mana mereka termasuk ya generasi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairul quruni qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum, sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman adalah zamanku, yang mana waktu itu hidup ya para sahabat ridwanullah ajmain, kemudian setelah mereka itu para tabi'in, kemudian setelah mereka itu tabi'in, dan ini adalah generasi yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sedikit membahas tentang Ahlussunnah wal Jamaah, kita juga perlu mengetahui ya istilah salaf dan istilah khalaf, di mana muallif atau penulis dalam buku ini ya memunculkan istilah salaf dan khalaf. Ya mungkin kita pernah mendengar salaf itu apa, pernah mendengar istilah khalaf itu apa, karena akhwati fillah ya mungkin kita kadang terdengar, kita pernah mendengar salaf itu kelompok yang ekstrim, kelompok yang radikal dan seterusnya. Tapi apakah itu benar? Begitu juga ya, mungkin kita mendengar ya kejadian-kejadian yang pernah dilakukan oleh mereka, ya. Ini terkadang apakah benar atau tidak? Coba kita lihat. Di sini mu'allif rahimahullah taala menyebutkan as-salaf fi lughah, salaf secara bahasa adalah al-jamaah al-mutaqaddimun. Ya, salaf secara bahasa adalah kelompok yang terdahulu. Adapun secara istilah ya, as-salaf adalah hum ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum wa saru ala tariqatihim min a'immatid din min alil quruni salasah al-mufaddalah. Adapun secara istilah, salaf adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti dan berjalan di atas jalannya dari kalangan para pemimpin agama dari 3 generasi yang diutamakan. Jadi salaf itu hakikatnya apa? Orang-orang yang ada pada zaman 3 generasi yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Inilah salaf. Maka tadi disebutkan yaitu para sahabat, orang yang mengikuti dari pemimpin agama dari 3 generasi yang diutamakan, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dan orang yang berada di atas salaf dinisbatkan dengan istilah salafi, ya, atau orang yang berada di atas akidah salafus soleh,
atau orang yang ittiba kepada salafus soleh, ya, ini adalah nama bagi orang yang mengikuti manhaj salaf. Tapi perlu diingat, ya mungkin ada orang yang mengatakan salafi, ada orang yang mengatakan ya saya adalah sunni. Tapi ketika pengakuan itu tidak sesuai dengan kandungan dan tuntunan yang terkandung dalam istilah tersebut, maka pengakuan itu pun sia-sia belaka. Dan inilah yang terkadang menyebabkan orang memiliki pemahaman yang salah, memiliki pemahaman yang fatal terhadap pemahaman salaf itu sendiri. Padahal mereka siapa? Para sahabat. Siapa? Tabi'in dan tabi'in. Adapun khalaf, ya secara bahasa khalaf adalah al-mutaakhir, yaitu orang yang belakangan. Ya, wa kullu man yaji'u ba'da man madha. Dan setiap orang yang datang setelah orang terdahulu. Ya, orang yang belakangan, orang yang ya datang setelah orang terdahulu. Adapun secara istilah adalah siapa? Man khalafa tariqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam washabihi fi babil aqaid. Yaitu orang yang menyelisihi jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, ya. Jadi orang-orang yang menyelisihi jalannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam masalah apa? Masalah akidah, dalam masalah yang berkaitan dengan keyakinan. Seperti siapa? Khawarij, Syiah Rafidhah, ya, dan juga Ahlul Kalam, yang mana mereka mengedepankan akal manusia daripada nas-nas syariat. Mereka mengedepankan kecerdasan akal manusia yang sangat terbatas daripada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Seperti siapa? Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qadariyah, Murji'ah dan selainnya. Jadi dari sini kita bisa memahami ya khalafi itu seperti itu. Makanya khalafi adalah nama bagi orang yang mengikuti manhaj khalaf. Meskipun ikhwati fillah terkadang istilah khalafi juga diartikan para ulama yang belakangan. Ada yang mengartikan seperti itu, dan ketika para ulama ini berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tetap dikatakan apa? Ahlussunnah wal Jamaah, atau ketika mereka yang mengikuti Ahlussunnah juga mereka juga dikatakan salafi. Tetapi secara istilah khalafi hakikatnya apa? Ya tadi orang yang menyelisihi. Secara nama saja, secara istilah saja khalaf, ya. Jadi orang yang ya khalafa tariqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi min babil aqaid. Itu. Jadi akhwati fillah, mari kita berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman salafun saleh, bukan berpegang kepada ya khalaf yang mereka menyelisihi pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman salafun saleh. Meskipun tadi sekali lagi perlu garis bawahi, terkadang kita melihat atau mendengar kata ya ulama khalaf, ya kita harus lebih jelas dulu khalaf yang dimaksud apakah secara istilah atau khalaf maksudnya secara bahasa. Kalau secara bahasa yaitu orang atau ulama yang belakangan, dan itu kalau misalkan sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah nggak masalah. Tetapi kalau maksudnya adalah istilah, itu ulama yang melisih pemahaman salaf, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, ya ini perlu dipahami, harus kita jauhi. Mungkin akhwati fillah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebuah kelompok yang memang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita akhiri manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dalilnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wal tha'ah. Wa in ta'muru 'alaikum 'abdun habasyiyun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Wa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawadith.
wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, yang artinya aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa Allah, mendengar dan taat meskipun kamu disuruh oleh seorang budak Habasyi. Barang siapa yang hidup setelahku maka akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin setelahku yang mereka memberi petunjuk. Gigitlah dengan gigi geram dan waspadalah terhadap perkara-perkara yang baru, karena hal itu adalah kebid'ahan dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Dan di sini sekali lagi yang dimaksud bid'ah secara istilah bukan secara bahasa itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih maaf, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin rabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.